Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Senin malam hari ini tanggal 13 Januari 2025. Sebelum Bapak Ibu tidur istirahat, marilah kita datang kepada Yesus. Kita disiplin diri Bapak Ibu ya. Sebelum kita tidur, mari kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Bangun tidur, membangun hubungan sehat pagi malam, itu perintah Tuhan. Kalau saudara baca dalam Imamat 8 ayat 35, itu perintah Tuhan Yesus kepada saya pada waktu saya bernazar kepada Tuhan pada tahun 2020, peristiwa COVID. Dan saya komit 1 Januari 2021 saya laksanakan itu. Kalau firman Tuhan ada di dalam rumah pelayanan Tuhan, di kemah pertemuan Tuhan, pagi, malam, siang, malam, tiap hari, selama 7 hari, berarti 1 minggu. Saya cinta Yesus. Kalau cinta Yesus, kata firman Tuhan, kita mau taat akan seluruh perintah-perintahnya. Dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan perintah, itu yang kita kerjakan. Biar hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Hidup kita berpadanan, hidup kita layak menyenangkan hati Tuhan Yesus. Karena itu tahun 2025 tahun perkenanan Tuhan. Kalau kita berkenan sama Tuhan, bukti Daud berkenan sama Tuhan, disertai Tuhan. Semua anak-anak Tuhan Yesus disertai Tuhan. Yusuf berkenan di hati Tuhan, disertai Tuhan. Apa yang dikerjakan berhasil? Kalau Bapak Ibu baca di dalam Kejadian 39 ayat 2 dan 3. Apa yang dikerjakan Yusuf berhasil karena rahasianya berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan menyertai Yusuf. Demikian kita semua berkenan di hati Tuhan. Sehingga penyertaan Tuhan menyertai kita di tahun 2025. Dan Roh Kudus menyertai kita. Aku kenal Tuhan Yesus, tangannya ada tanda, ku kenal, amin, haleluya. Aku kenal dan cinta Tuhan Yesus, ada tanda ku kenal, amin. Saya menyanyi ini lagu lama, saudara ya. Waktu dari sekolah minggu, saya pada waktu usia 5 tahun sudah tahu lagu ini. Nomor 330 di dalam buku Tabaran Keluar Glory. Saya mohon maaf, saya selalu pakai lagu-lagu lama karena saya sudah umur. Taunya lagu-lagu lama ini, saudara. Karena dulu kehidupan kita lama. Kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru di dalam Kristus. Dan kehidupan kita baru dalam Kristus karena sejak kenal Tuhan Yesus, Tuhan jamah setiap kita. Aku kenal Tuhan Yesus, tangannya ada tanda, ku kenal, amin, haleluya. Aku kenal Tuhan Yesus, rusuhnya ada tanda, ku kenal. Tertulis di dalam Yohanes pasal 20 ayat 27. Pada itu Yesus berjumpa dengan Thomas. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian ia berkata kepada Thomas, itulah Yesus, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yesus, aku cinta engkau Bapa. Amin, haleluya. Aku kenal dan cinta sungguh sama Tuhan Yesus Bapakku. Tangannya ada lubang tanda, sudah dipaku di atas kayu salib. Aku kenal dan cinta Bapakku, Tuhan Yesus. Ada tanda rusuk lambungnya.
ada tanda Yesus yang ku cintai. Haleluya. Aku kenal Tuhan dan cinta Yesus. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan. Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Aku cinta Tuhan Yesus. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Malam ini kami mau baca firman Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Bapakku Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, hati kita, Tuhan mengenal hati kita. Tuhan mengenal hati Bapak Ibu loh ya. Tidak bisa bohong. Apakah Bapak Ibu dan saya benar cinta Tuhan? Dan saya katakan, kalau saya cinta Tuhan Yesus banget. Benar. Tuhan tahu hati saya. Tuhan perintahkan saya, apapun saya akan kerjakan itu. Sungguh. Seandainya saya diciptakan Tuhan 2000 tahun yang lalu, wow, saya betul ikut Yesus dengan setia seperti Yohanes, saudara. Memang terbukti dalam Alkitab, 3 murid Yesus selalu bersama Yesus. Salah satunya ada nama saya, Yakob. Petrus, Yakob, Yohanes selalu ada bersama Yesus. Bukan secara kebetulan saya disebut nama Yakob. Saya cinta Tuhan Yesus. Dan suatu hari kelak, saya bersama Yesus. Baik di perjanjian lama ada Yakob. Kehidupan Yakob begitu intim dengan Tuhan. Dia pada waktu dia pergi ke Betel, pada waktu dia ribut dengan Esau, dia harus melarikan diri. Tapi di Betel dia berjumpa dengan Yesus. Dia taruh kepalanya di atas batu. Batu adalah Kristus. Oleh itu mari kita senantiasa Yesus sebagai sentral dalam hidup kita, pusat di atas segala-galanya. Sehingga hari-hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Puji Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Kata firman Tuhan katakan, taruhlah jarimu di sini, bicara kepada Thomas. Lihatlah tanganku, ada tanda lubang, saudara. Ya, ulurkanlah tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Amin. Kepada Bapak Ibu saudara semua, kita percaya satu-satunya hanya Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Rutin Bapak rajin, Bapak Ibu harus melatih diri, tekun, disiplin, rajin, nomor 1 rajin untuk Tuhan Yesus. Vertikal. Baru horizontal yang lain, pekerjaan, kegiatan yang lain, yang semua berkualitas. Jadi Bapak Ibu harus cari hal yang berkualitas. Nomor 1, hubungan sehat dengan Tuhan, vertikal. Horizontal, baru yang berkaitan dengan sesama manusia, ya, dengan pekerjaan, ya, dengan keluarga, rumah tangga, dengan sama sahabat. Pokoknya dua-duanya harus berjalan dengan sehat, saudara ya. Demikian firman Tuhan. Saya mau baca Filipi pasal 3. Lanjutan dari kemarin, rutin, saudara ya. Tiap malam kita baca Alkitab Perjanjian Baru, besok pagi Perjanjian Lama, rutin, ya, berurutan terus sampai Yesus datang. Haleluya. Ayat 9 saya memulai demikian. Dan berada di dalam Dia
bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Itu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Amin. Sentralnya Tuhan Yesus, atau kita tahun ini adalah tahun perkenanan Tuhan, hiduplah di dalam kebenaran. Ya, di ayat 9 ini kebenaran Tuhan kalau kita ada di dalam Dia. Coba nih bayangkan, ini firman Tuhan, berada di dalam Dia. Berarti kita harus berada di dalam Yesus, bukan di luar Yesus. Banyak orang Kristen ngaku-ngaku orang Kristen, tapi sesungguhnya hidupnya di luar Kristus. Buktinya banyak jahat itu orang Kristen hidupnya tidak berpadan dengan firman Tuhan. Termasuk Bapak Ibu kita koreksi diri, saya koreksi diri. Apa benar enggak saya di dalam Kristus? Dan bukti dalam Kristus, hidupnya cirinya hidup di dalam kebenaran. Maka dikatakan sini, ya, berada di dalam Dia, bukan kebenaranku sendiri, bukan kebenaran diri sendiri, tapi kebenaran Tuhan yang dominan di dalam kehidupan kita. Dan mentaati hukum Taurat. Hukum Taurat adalah firman Tuhan. Mari kita mau ada di dalam kebenaran Tuhan, senantiasa di dalam Yesus, dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Ya, dengan kebenaran karena kepercayaan, kepercayaan karena Kristus Yesus, sentralnya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ya, jadikan Tuhan sebagai sentral dalam kehidupan kita, bukan yang lain. Ya, nomor 1 Tuhan, nomor 2 Tuhan, 3 Tuhan, terus sampai akhir Tuhan. Diri kita di mana? Enggak ada. Nomor 1 Tuhan. Kalau nomor 1 Tuhan, baru nanti Tuhan akan tolong kita. Ya, jadi saya tempatkan Tuhan di atas segala. Oh, sungguh saya cinta Tuhan. Tuhan tahu hati saya. Ya, pada waktu mohon maaf di kamar mandi, dimanapun saya berada, selalu bersama Yesus. Penuh dengan doa, penuh dengan persekutuan dengan Tuhan. Kita harus sehat dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak mau hidup di dalam dosa, stop dosa, ya. Yang ayat 10, yang ku kendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana ku menjadi serupa Dia. Amin, amin. Kita harus mengenal Yesus pribadi. Setiap orang Kristen, setiap kita anak Tuhan harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Harus. Supaya saudara mantap. Seperti seorang kalau bekerja, saudara, harus punya pengalaman. Dulu waktu saya direktur HRD di perusahaan cukup besar, ya, saya pasti nomor 1 lihat, selain latar belakang pendidikan, saya mau lihat berapa lama pengalaman pekerjaan. Sesuai dengan pekerjaan harus dikerjakan. Karena dengan pengalaman tuh melambangkan bisa kualitas seseorang. Ya, berapa tahun dia bekerja. Ya, nanti saya tes case pengalamannya. Benar, iya atau palsu. Makanya dikatakan sini, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, mengenal pribadi dan Yesus. Bahwa Yesus, mohon maaf saudara, bukan mati selama-lama Yesus, tapi di kebangkitan, di hari ketiga bangkit. Ada kuasa kebangkitan. Ini penting punya pengalaman pribadi dengan Yesus secara utuh. Secara utuh ada kebangkitan Yesus. Persekutuan di dalam penderitaan, ada bayar harga saudara. Ya, di mana kau menjadi serupa dalam kematian, ada 3 poin itu. Kebangkitan, kuasa kebangkitan, dan persekutuan di dalam penderitaan Tuhan, dan di dalam kematian Tuhan. 3 itu harus ada. Mati terhadap dosa, mati terhadap hawa nafsu, dan penderitaannya bayar harga. Saudara harus tekun, pikul salib Yesus. Jangan suka ngomel, bersungut-sungut saudara. Hidup Yesus memang tidak gampang. Dibikin mudah. Kalau saya katakan mudah, karena apa? Roh Kudus menyertai kita. Hati kita harus bersih, jangan bersungut-sungut. Semua persoalan itu tergantung dari barang begini responnya. Dari kacamata mana kita lihat. Kalau saya ada kacamata kebenaran Tuhan, kalau pandang Tuhan Yesus, maka semua menjadi indah. Karena Roh Kudus memampukan kita. Maka mari saudara, kekristenan itu punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya ikut-ikutan saudara. Bukan Kristen-Kristenan. Tapi Kristen tenanan. Bapak Ibu tolong evaluasi diri. Refleksi diri. Bapak Ibu tergolong orang Kristen-Kristenan yang sekedar di KTP tulis Kristen. Tapi kehidupannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan saudara, bertobat. Ya, saya katakan 2025 tahun perkenanan Tuhan. Bukan cari kekayaan. Bukan cari manusia, tapi cari Yesus. Nomor 1 cari Tuhan. Kalau cari Tuhan, semuanya Dia sanggup. Karena kekayaan kan milik Tuhan. Hikmat milik Tuhan.
Apa yang bukan milik Tuhan? Gak ada, saudara. Semua datang dari Tuhan. Berasal dari Dia. Bukti kehidupan kita sederhana saja. Kita hidup dari mana? Dari Tuhan. Kita dilahirkan Tuhan yang memberikan kita hidup di muka bumi. Ya, Tuhan ciptakan dalam Yesaya 45:12. Tuhan ciptakan seumat manusia. Maka manusia itu harus mutlak nomor satu. Saya kalau diizinkan khotbah kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini, saya seluruhnya, termasuk iblis dalam nama Yesus, iblis semua harus hormat sama Tuhan. Ya, maka iblis kalau kita baca di dalam Yakobus 2:19, dia percaya kepada Tuhan, cuma dia tidak taat. Itu bedanya, saudara. Percaya saudara baca Yakobus pasal 2:19. Iblis percaya kepada Tuhan, tapi hidupnya tidak taat, melawan dia Tuhan. Maka dicampakkan Tuhan jadi Lucifer itu. Lucifer, iblis itu. Lucifer jadi iblis, saudara ya. Oleh karena itu mari kita takut sama Tuhan. Jadikan Yesus sebagai sentral pusat di atas segala-galanya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara mati. Bukan seolah aku telah memperoleh hal ini aku sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Kalaupun telah ditangkap oleh Tuhan. Amin. Kita mengejar, ditangkap oleh Yesus. Kalau ditangkap sama Tuhan, kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Maksudnya ditangkap ini, kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari saudara. Ditangkap, dipelihara sama Tuhan. Seperti di dalam Wahyu pasal 3, janji Tuhan. Kalau kita mau ditangkap di dalam pemeliharaan Tuhan, baca di dalam Wahyu pasal 3:10 ini, demikian firman Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau. Ini ditangkap sama Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Dari hari pencobaan yang akan datang ke seluruh dunia untuk mencoba mereka yang diam di bumi amat. Nanti akan ada pencobaan, saudara. Seperti saat ini sudah ada lagi katanya virus baru dari Tiongkok itu. Virus apa itu? Flu itu. Ya, coba itu. Semua nanti akan terjadi masalah-masalah baru. Akan datang pencobaan. Ini firman Tuhan. Seperti COVID ini kan ada dalam Alkitab nih. Hari pencobaan yang akan datang seluruh dunia untuk mencoba mereka yang diam di bumi, yang pikiran bumi tidak mikirin Tuhan, kena, saudara. Tapi bagi kita yang di dalam Kristus, berpusat kepada Kristus, mengenal Dia di dalam kuasa kebangkitannya, dahsyat, saudara. Janji Tuhan, Tuhan akan lindungi kita. Makanya pentingnya kita menuruti firman Tuhan. Kata Wahyu pasal 3:10, engkau menuruti firman-Ku berarti taat, yang selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara semua. Mari kita menjadi orang Kristen Tuhan, taat dan tekun menantikan Tuhan, maka di dalam perlindungan Tuhan. Ayat 13, saudara-saudaraku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang amin. Mari sentralnya kita kepada Yesus. Mata kita tertuju kepada Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 2. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Itu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Dahsyat, sorry. Rasul Paulus dipakai Tuhan. Memberikan suatu pandangan yang positif dalam setiap kita. Mengubah paradigma kita, perilaku kita. Supaya kita punya hubungan sehat dengan Tuhan. Berpandangan kepada Kristus Yesus, Juru Selamat kita. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah suatu hal, akan dinyatakan Allah juga kembali. Suatu hari kelak kita disempurnakan. Ya, sempurna. Seperti dalam Matius 5:48. Hendaklah kamu sempurna. Harus sempurna. Karena Tuhan ciptakan kita dari Allah sempurna. Serupa dengan Kristus. Ayat 16 terakhir. Tapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai. Kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Jalan kita tempuh. Itu jalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga nanti Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Satu-satunya jalan hanya di dalam Yesus yang membawa manusia kepada suatu kebenaran. Dan kebenaran Yesus akan membawa kepada kehidupan kekal. Ini penting, saudara, harus alami, saudara. Harus punya pandangan sehat. Maka rajin baca Alkitab. Saya sebagai hamba Tuhan rajin terus. Puluhan kali baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Bukan untuk hebat-hebatan. Tapi mari kita lebih dalam dengan Yesus. Supaya kita mengenal Dia. Satu, mengenal Dia dalam kuasa kebangkitan. Mengenal Yesus dalam penderitaannya. Mengenal Yesus dalam kematiannya. Kematian arti mati daging. Kebutuhan daging egois. Nafsu dosa itu mati di dalam Kristus. Itu perbuatan dosa.
Karena besok di sorga tidak ada dosa. Di sorga sempurna seperti Yesus. Mari melalui firman-firman selalu kita dengar, kita mencintai Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Aku kenal dan cinta Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tangannya lubang terpaku, itu tanda Yesus sudah pernah disalib, berkorban untuk nebus dosa kita. Aku kenal cinta kepada Tuhan Yesus, rusuhnya ada tanda kenal. Kita cintai Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan semua berkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.